Organisasi Papua Merdeka, disingkat dengan OPM, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini berada di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Masa aktif organisasi Papua Merdeka mulai dari Desember 1963 hingga sekarang, dipimpin oleh Jacob Hendrik Rai dan merupakan musuh dari Indonesia, Australia, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah perjanjian New York. Berdasarkan artikel Jurnal Nasional Indonesia yang berjudul Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Separatis di Papua, menurut artikel tersebut, terbentuknya OPM disebabkan karena ketidakmampuan negara dalam menyeimbangkan kebijakan politik terhadap kepentingan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, rakyat Papua melakukan tindakan untuk mencari keadilan atas segala bentuk perlakuan ketidakadilan pemerintahan pusat terhadap Papua. Pemerintah pusat berpendapat bahwa tindakan OPM termasuk ke dalam upaya separatisme yang melanggar hukum dan kedaulatan Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah pusat melakukan perlawanan. Berbagai macam bentuk tindakan yang dikerahkan sebagai upaya separatisme diatur dalam berlangsungnya penyerangan bersenjata antara ABRI dan OPM yang mengakibatkan bertambahnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Penyelesaian konflik yang paling efektif yaitu dengan melakukan dialog antara pemerintah pusat dan perwakilan dari masyarakat OPM. Dengan adanya dialog tersebut, diharapkan konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Provinsi Papua tetap menjadi bagian dari wilayah NKRI dan rakyat Papua memperoleh keadilannya sebagai warga negara Indonesia. Dilansir dari detiknews.com berjudul Obat Mujarab untuk Atasi Separatisme OPM, berdasarkan artikel tersebut, IPAC menyatakan bahwa memahami konflik adalah langkah pertama untuk menghentikan konflik tersebut. Pemerintah perlu memikirkan pembangunan yang merata di Papua sebagai solusi dari separatisme. Menurut mereka, separatis radikal di Papua terjadi karena 3 poin berikut ini. Yang pertama, praktik kebijakan yang tidak efektif. Yang kedua, impunitas aparat. Yang ketiga, pemerintahan lokal yang terpecah akibat pemekaran justru menyuburkan kelompok berbahaya separatis. Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan 4 cara untuk menangani OPM. Tetap menjalin komunikasi dengan OPM, namun jangan bernegosiasi. Yang kedua, berhati-hati menggunakan tuduhan makar karena bisa menyulut aksi TPN OPM untuk angkat senjata. Ketiga, hapuskan dana institusional untuk komandan TPN OPM. Yang keempat, berikan amnesti untuk tahanan politik yang tak melakukan kejahatan kekerasan. Sekarang saatnya pemuda berdiskusi. Kami ditanya untuk membuat suatu penyelesaian masalah OPM berdasarkan opini kami sebagai pemuda. Berikut opini kami. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dalam membela kedaulatan serta integritas teritorialnya, dan tidak ada pihak manapun yang berhak mengintervensi mempengaruhi konflik antara OPM dengan pemerintah Indonesia karena status OPM sebagai pemberontak yang kedudukannya di bawah pemerintahan Indonesia. Propaganda Organisasi Papua Merdeka atau OPM melalui media cetak dan online dengan cepat dan luas ke tengah-tengah masyarakat global, sehingga mendapat perhatian dan dukungan dari dunia internasional. Salah satu portal utama media online OPM, yaitu freewestpapua.org, memberitakan dan mencitrakan pemerintah Indonesia sebagai penjajah yang sadis, brutal, licik, dan biadab. Pemerintah Indonesia melawan segala propaganda OPM melalui delegasi-delegasi. Akan tetapi, anak Papua merupakan anak bangsa Indonesia juga, menagih serta menuntut segala janji yang dilandasi oleh kebijakan yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh negara, tapi tak segala bentuk keadilan tersebut berlaku kepada Papua. Impian rakyat Papua hanyalah menjadi daerah yang sejahtera serta makmur dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, semua itu hanyalah sebagai hiasan yang menempel layaknya seperti pajangan belaka. Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan wilayahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia dengan tetap menghargai nilai-nilai
dasar penduduk asli Papua. Maka di sini kami berdiskusi satu kelompok dan menghasilkan bahwasannya atas isu Papua ini kita butuh untuk pendekatan demokrasi. Isu Papua adalah dibutuhkannya pendekatan yang holistik dan integral dalam penanganan sebuah konflik. Indonesia dapat menjadikan kasus Aceh dan Timor Leste sebagai cerminan dalam mengatasi isu Papua. Indonesia berhasil merangkul Aceh melalui pendekatan Otsus, tapi gagal mempertahankan Timor Leste karena referendum. Artinya, pendekatan Otsus pada dasarnya cukup kapabel dalam mempertahankan Papua dan jangan sekali-kali terjebak pada wacana referendum yang dapat membawa pada pemisahan Papua dari NKRI. Otsus adalah produk sejarah dan merupakan produk diplomasi terbaik yang menghindarkan pemisahan Papua pada masa Otsus itu dirumuskan. Hanya saja terjadi penyimpangan pelaksanaan Otsus karena aspek humanis, khususnya integritas sumber daya manusia Papua sendiri dalam pelaksanaannya. Tak selamanya Otsus bisa berlaku, ada masa kadaluarsanya. Tak elok juga apabila Otsus diperpanjang karena menunjukkan kelemahan pemerintah dalam formulasi sebuah kebijakan. Yang dibutuhkan oleh Papua adalah pendekatan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang sebanyak-banyaknya. Masyarakat yang diterima ini adalah masyarakat pribumi Papua, pemilik sah tanah Papua. Jika selama ini narasi Papua lebih banyak ditentukan oleh kaum pendatang, bahkan elit mereka sendiri, sudah saatnya masyarakat Papua yang selama ini tersisihkan tampil di panggung narasi Papua. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk memfasilitasi masyarakat tersebut melalui pranata-pranata demokrasi yang kuat seperti masyarakat madani yang intelek dan berintegritas, pers yang kritis dan menyuarakan kebenaran, perguruan tinggi yang cukup dari sisi kualitas dan kuantitasnya, serta kemajuan teknologi yang menunjang percepatan proses demokratisasi di Papua. Sekian dari kelompok kami, teman-teman jangan lupa untuk selalu rajin-rajin baca sejarah dan menengok kekuatan bangsa kita sendiri. Sampai jumpa dan terima kasih.